Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Dewa Kematian telah membunuh Taisu sebanyak 199 orang. Dan yang membuat Xiaoyan bingung adalah tidak adanya jejak armor dewa palsu dari sosok Taisu yang telah mati. Setelah pengamatan yang cermat, Xiaoyan menemukan bahwa setelah orang-orang Taisu dibunuh oleh Dewa Kematian, armor dewa palsu di tubuh mereka berubah menjadi sinar cahaya, dan itu menyapu ke arah raksasa persegi Taisu. Jelas bagi Taisu, armor dewa palsu lebih penting. Jadi setelah orang-orang Taisu tewas dalam pertempuran, mereka segera mengambil kembali armor dewa palsunya. Xiaoyan diam-diam mengatakan bahwa sangat disayangkan jika dia bisa merebut armor dewa palsu dan kemudian menemukan cara untuk menekan cahaya itu. Mungkin akan ada cara untuk memecahkannya. Kemudian memberikan armor dewa palsu kepada para pejuang Senshi, ditambah kekuatan tempur yang kuat dan kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu, itu akan menjadi peningkatan yang sangat besar. Sambil memikirkannya, Xiaoyan merasa bahwa metode ini mungkin tidak layak. Orang Taisu biasa kebanyakan hanya memiliki 2 kristal merah, jadi sekarang armor dewa palsu Xiaoyan sudah menjadi yang teratas di antara kebanyakan Taisu saat ini. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, Xiaoyan harus merampas armor dewa palsu dengan 4 kristal merah di dada nomor 9 dan nomor 10. Armor dewa palsu pada mereka jelas lebih tinggi levelnya daripada armor dewa palsu Xiaoyan saat ini. Melihat nomor 9 dan nomor 10 dari sisi jauh yang merumput ke arah Dewa Kematian lagi, Xiaoyan menjilat bibirnya. Pertahanan dan kekuatan tempur armor dewa palsu sangat bagus, dan Xiaoyan juga dapat menggunakannya dengan sempurna. Jadi semakin tinggi level yang didapatkan, maka itu akan semakin baik. Pertahanan dan kekuatan tempur dapat sangat ditingkatkan, dan itu juga dapat menggantikan kekosongan Xiaoyan dalam kekuatan abadi untuk sementara. Ketika avatar Taisu dan avatar dewa asli bersama-sama melakukan teknik pembentuk kehidupan, dia dapat memiliki tubuh abadi dewa asli, dan perpaduannya dengan avatar Taisu akan sempurna dengan memanfaatkan kekuatan abadi dalam armor dewa palsu. Dengan cara ini, kekuatan tempur Xiaoyan dapat dinaikkan ke level yang sangat mengesankan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan tidak lagi berniat untuk terus menonton. Begitu tubuhnya bergerak, dia langsung menuju ke arah Dewa Kematian yang masih melambaikan senjata perunggu di tangannya. Dia hanya peduli untuk membunuh orang Taisu, tidak peduli apa kekuatan mereka. Sepertinya dia tidak memperhatikan itu. Dan pada saat yang sama, dia juga tidak peduli dengan armor dewa palsu. Xiaoyan bergegas ke sisi Dewa Kematian dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, kebetulan Dewa Kematian sedang memukul orang Taisu lain sampai mati. Setelah tubuh fisiknya mati, armor dewa palsunya memudar seperti cairan, dan itu berubah menjadi bola dengan kilau logam. Saat itu berubah menjadi sebuah bola, tampaknya itu telah menerima daya tarik dari raksasa persegi, dan itu tersedot dengan keras. Tetapi saat itu akan tersedot ke arah tertentu, sebuah telapak tangan tiba-tiba menonjol dan menghalanginya. Ternyata sulit. Xiaoyan meraih armor dewa palsu yang terlihat seperti bola cair, tapi terasa keras di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Xiaoyan memasukkannya ke dalam cincinnya, karena pada saat ini senjata perunggu Dewa Kematian telah diayunkan lagi, dan armor dewa palsu pada orang Taisu yang terbunuh akan segera musnah. Jadi Xiaoyan tidak berani lalai. Jelas dia tidak berencana untuk terburu-buru ke dalam perang ini. Lagi pula pasukan permaisuri sedang mengamuk saat ini, dan pertempuran sengit pecah di kedua sisi. Daripada bergabung dalam pertempuran yang kacau, lebih baik untuk mencoba apakah dapat mengumpulkan ribuan set armor dewa palsu dan kemudian mencari sumbernya. Jika bisa memecahkannya,
Xiaoyan dapat menggunakan kekuatan Taisu untuk menghadapi Taisu. Mereka ingin menggunakan perang untuk mendukung perang dan ingin menjarah sumber daya Senshi untuk menyerang Senshi. Jadi mengapa Xiaoyan tidak bisa menggunakan caranya sendiri untuk membalasnya? Karena mereka juga mendaur ulang armor dewa palsu, yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melakukan hal yang sama dengan mereka. Setiap kali Dewa Kematian membunuh Taisu, Xiaoyan merebut armor dewa palsunya secepat mungkin. Namun demikian, Xiaoyan telah mengumpulkan lebih dari selusin set armor dewa palsu hanya dalam beberapa saat. Bukan karena Xiaoyan mengumpulkan dengan cepat, tetapi Dewa Kematian benar-benar terlalu kuat. Satu demi satu tampaknya orang-orang Taisu ini tidak memiliki pertahanan sama sekali di depannya. Saat senjata perunggu jatuh, tidak ada seorang pun dari Taisu yang dapat menahannya. 223. Dari waktu ke waktu, masih bisa terdengar gumaman dari dalam topeng perunggu Dewa Kematian, menghitung setiap orang yang terbunuh, dan tampaknya dia sangat ketat tentang hal itu. Xiaoyan berada di sisi Dewa Kematian dan apa yang dilakukan Xiaoyan dengan cepat diperhatikan oleh pasukan Taisu dan yang lainnya. Para pemimpin Dewa Taisu yang berdiri di ujung juga memperhatikan perampasan itu. Mereka tidak memperhatikan pada awalnya karena ada begitu banyak orang dalam perang. Tentu saja yang paling penting adalah Xiaoyan mengenakan armor dewa palsu. Sepertinya jika mereka tidak memperhatikan, itu akan sulit untuk menemukan musuh yang juga mengenakan armor dewa palsu seperti mereka. Orang ini adalah masalah besar. Dibandingkan dengan permaisuri, aku berpikir dia harus ditangani terlebih dahulu. Dan dia harus hidup. Bahkan jika dia tidak hidup, jiwanya harus dijaga. Masalahnya dia bisa menggunakan armor dewa palsu. Dan dia juga masih mengumpulkan armor dewa palsu. Pasti ada cara baginya untuk memecahkan armor dewa palsu untuk digunakan. Jika demikian, itu akan menjadi masalah yang sangat fatal bagi Taisu. Kita harus mencari tahu. Mata indah nomor 3 juga terungkap dengan tatapan yang bermartabat dan berkata dengan sangat serius. Semua orang menunjukkan ekspresi serius. Di mata mereka, perilaku Xiaoyan lebih dibenci daripada orang lain, dan itu benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Taisu. Nomor 9 dan nomor 10 sedang menyerang lagi. Mari kita tunggu dan lihat apakah mereka dapat menyingkirkan si perunggu. Saat semua orang berdiskusi, nomor 2 berkata perlahan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke situasi pertempuran di ujung. Sang Dewa Kematian menampar Taisu dengan kekuatan tak terkalahkan. Dan sebelum dia menyadarinya, jumlah yang dia nyanyikan sudah mencapai 300. Setiap armor dewa palsu yang dibunuh oleh Dewa Kematian ada di dalam cincin Xiaoyan. Setelah beberapa penyesuaian, nomor 9 dan nomor 10 akhirnya meraung lagi dan dada mereka yang cekung pulih. Keduanya memancarkan rasa ingin membunuh, dan saat mereka mendekat, mereka mengangkat senjata terlarang di tangan mereka tanpa omong kosong. Dan segera kekuatan abadi dari kristal merah di dada mereka melonjak dengan gila-gilaan. Itu mengalir ke lengan mereka semua. Ada suara tajam dari senjata terlarang di tangan keduanya, dan dengan masuknya kekuatan abadi, bentuk senjata itu juga berubah. 10 pedang hantu absolut di tangan nomor 9 berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 10 kaki dengan bilah ungu kehitaman, dan bahkan api ungu kehitaman menari di atasnya. Segel dewa langit dan laut di atas kepala nomor 10 membengkak melawan badai dan melonjak ke ketinggian ribuan kaki dalam beberapa tarikan nafas, dan kekuatan penekan meningkat dengan gila-gilaan. Di saat berikutnya, serangan keduanya menyapu ke arah Dewa Kematian. Mereka tampaknya sangat percaya diri pada seni bela diri terlarang di tangan mereka. Tetapi Dewa Kematian tidak menganggapnya serius dan bahkan membunuh Taisu lain sebelum serangan keduanya datang. Ketika serangan mengejutkan kedua pria itu jatuh, Dewa Kematian hanya mengangkat kepalanya dan kemudian dengan kasar mengangkat perunggu di tangannya, mencoba mengguncangnya secara langsung. Terlihat Dewa Kematian
memegang senjata perunggu di tangannya dengan terampil dan tanpa tergesa-gesa mengguncang 10 pedang hantu absolut nomor 9 dan segel dewa langit dan laut nomor 10. Kemampuan yang kuat tersapu dalam waktu singkat, dan kekuatan abadi yang terkandung dalam 10 pedang hantu absolut dan segel dewa langit dan laut surgawi juga sangat menakutkan. Serangan seperti itu hanya bisa dilepaskan oleh langkah ke-6 dari keabadian Kaisar. Setelah dikombinasikan dengan seni bela diri terlarang Taisu yang kuat, serangan seperti itu mungkin akan lebih mengerikan daripada serangan langkah ke-6. Kekuatan yang kuat memicu badai kehampaan di sekitarnya, dan ketika kekuatan abadi yang agung menyelimuti senjata terlarang itu, kemampuan yang kuat itu berubah menjadi energi petir. Nomor 9 dan nomor 10 memiliki pengalaman hampir dibunuh oleh Dewa Kematian dengan satu pukulan tadi. Mereka berdua yang menyerang kali ini tidak berani gegabah, karena raksasa di depan mereka kekuatannya jauh di atas mereka. Tapi perang memang seperti ini. Sebagai pejuang Taisu, mereka harus menghadapi kesulitan. Jika mereka semua mundur, itu akan membuat orang Taisu lainnya merasa ketakutan, dan seluruh situasi pertempuran akan sangat terpengaruh. Keduanya secara alami adalah salah satu pemimpin kelompok Taisu ini. Jadi mereka mengerti bahwa jika mereka berdua menghindari dan tidak bertarung, tidak ada harapan untuk memenangkan perang ini. Terlebih lagi, pada saat ini pembunuhan terus-menerus dilakukan oleh Dewa Kematian terhadap orang-orang Taisu yang telah berdampak besar. Kekuatan yang kuat satu persatu membuat tidak ada satupun pejuang Taisu di sekitarnya yang berani mengambil inisiatif untuk bertarung. Jadi, mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan raksasa perunggu yang aneh ini. Tetapi pada saat ini, tubuh nomor 9 dan nomor 10 agak kaku. Jika mereka tidak mau diguncang oleh pukulan ini, mereka harus mundur bahkan jika mereka tidak bisa. Jika tidak mundur, diperkirakan keduanya akan ditembak mati di sini. Dewa Kematian memegang senjata perunggu dengan tangan kirinya, dan dia telah membunuh lebih dari 200 orang Taisu dengan satu tangan. Dan saat ini, dia masih memegang senjata perunggu dengan satu tangan menghadapi 10 pedang hantu absolut di kiri, dan segel dewa langit dan laut di kanan. Emas dan besi bertabrakan dengan percikan api, dan tampaknya kekuatan terlarang ini memang kuat, dan tampaknya dapat menahan Dewa Kematian. Tahan, jangan lepaskan pegangan tanganmu, keluarkan serangan terkuat dari kekuatan terlarang dan musnahkan. Nomor 9 berteriak dengan panik saat ini, dan nomor 10 segera mengangguk berat. 4 kristal merah di dada nomor 10 menari di ujung pedang. Dia tertekan saat ini. Jika dia tidak bisa menghindar dari gerakanku, itu pasti akan menembus armor perunggunya. Taisu nomor 9 mendengus dingin dan penuh percaya diri. Pada saat yang sama, nomor 10 juga menyemburkan kekuatan abadi yang agung. Kemudian rune aneh tiba-tiba muncul di segel Dewa Langit dan Laut itu, dan kekuatan penuh penekan yang kuat menyelimuti Dewa Kematian. Dan tampaknya Dewa Kematian juga tidak dapat bergerak di bawah penindasan segel Dewa Langit dan Laut saat ini. Tentu saja, Dewa Kematian tidak banyak bergerak. Melihat ini, meskipun Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, namun tubuhnya bergerak menghindar. Melihat seni bela diri terlarang di tangan mereka berdua, Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Kekuatan kedua senjata ini bisa dibilang rata-rata, dan mereka bukan prajurit biasa yang bisa menahan kekuatan abadi yang begitu agung, dan kekuatan itu pasti luar biasa sehingga disebut senjata terlarang. Sejauh ini, aku khawatir Taisu belum mengungkapkan kartu aslinya. Melihat ini, Xiaoyan bergumam. Di bawah tekanan segel Dewa Langit dan Laut, api hitam ungu dari ujung pedang hantu absolut di tangan nomor 9 berubah menjadi berkas cahaya dan dimuntahkan menuju langsung ke Dewa Kematian. Pada saat berikutnya, api hitam ungu menyelimuti Dewa Kematian dalam sekejap, dan Dewa Kematian tampaknya tidak berencana untuk menghindarinya. Api hitam ungu membakar dan menutupi Dewa Kematian sepenuhnya.
Melihat bahwa Dewa Kematian tidak menghindar, cibiran terdengar dari bawah topeng nomor 9, seolah-olah dia telah menang, tetapi dia masih khawatir dan melepaskan semua kekuatan abadinya tanpa ragu-ragu pada saat ini. Nyala api hitam ungu dimuntahkan dengan panik pada pedang hantu absolut dan berniat mengambil kesempatan ini untuk langsung membunuh Dewa Kematian. Jangan tahan pegangan tanganmu, terus menekan. Itu harus dilenyapkan di sini. Jangan kita lewatkan kesempatan ini, teriak nomor 9 lagi, dan nomor 10 mengangguk dengan keras. Dan semua kekuatan abadi mengalir ke segel Dewa Langit dan Laut dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, meskipun Xiaoyan di samping masih penuh kepercayaan pada Dewa Kematian, namun dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat siluman rubah iblis berekor 9 dan yang lainnya, mereka tampak santai dan Xiaoyan juga menghela nafas lega. Terlihat dari hal ini bahwa orang-orang ini telah mempermainkannya sampai sekarang dengan kekuatan mereka. Meskipun Dewa Kematian itu kuat, dia berpikir bahwa mereka juga tidak akan terlalu lemah. Hanya saja tidak tahu mengapa, sepertinya mereka ingin menipu Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatannya. Mungkin di mata mereka, orang-orang ini tidak benar-benar mengancam Xiaoyan, jadi mereka tidak membunuh mereka. Tentu saja, mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui Xiaoyan. Xiaoyan menatap permaisuri dan tiba-tiba mengerti sesuatu lagi. Matanya tertuju pada rubah iblis berekor 9, pendekar pedang gila dan yang lainnya. Pupil matanya sedikit menyusut. Mungkinkah mereka... Xiaoyan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Matanya tertuju pada Dewa Kematian yang ditekan oleh pedang hantu absolut dan segel Dewa Langit dan Laut. Ketika Xiaoyan hampir membutuhkannya sebelumnya, para senior di Labu Dewa Bermata 9 tidak akan ragu untuk membantunya. Namun kemudian berhenti memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Awalnya dia berpikir bahwa para senior merasa bahwa terlalu banyak bantuan akan membuatnya ketergantungan. Tetapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati dan Xiaoyan berpikir sebaliknya. Labu Dewa Bermata 9 membutuhkan banyak jiwa dan keberadaan sejumlah besar jiwa ini tidak diketahui. Tetapi mengapa dia membutuhkan jiwa untuk mengisinya kembali? Hanya ada satu jawaban, dan itu adalah jiwa itu sendiri. Oleh karena itu, bayi ajaib rubah iblis berekor 9, pendekar pedang gila Su Lingjun dan gadis bayangan di Labu Dewa Bermata 9 sudah lama mati, dan yang tersisa hanyalah sisa jiwa mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menjaga jiwa dan kemudian tinggal di Labu Dewa Bermata 9. Jadi bukan karena mereka tidak mau membantu Xiaoyan, tetapi karena mereka telah mengambil terlalu banyak tembakan sebelumnya yang menghabiskan banyak jiwa mereka. Itu sebabnya Dewa Kematian mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua orang membantu dalam situasi darurat yang tidak kritis. Ketika dia memikirkan hal ini, pupil mata Xiaoyan sedikit menyempit dan dia langsung mengerti mengapa para senior berada di jalan buntu dengan nomor 11 untuk waktu yang lama. Jiwa bukan lagi kehidupan, jiwa adalah batas keberadaan. Begitu telah mencapai batasnya, dia akan musnah. Jika ini masalahnya, para senior di Labu Dewa Bermata 9 menghabiskan hidup mereka untuk melindunginya sebelumnya. Xiaoyan sekali lagi melihat kembali ke Dewa Kematian yang tersapu oleh api ungu hitam. Sepertinya tidak ada gerakan dalam api. Dia memang tidak khawatir pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Dewa Kematian itu tetap diam yang membuat Xiaoyan sulit untuk tidak khawatir. Merasakan api hitam ungu menyembur dari pedang hantu absolut, Xiaoyan sedikit mengeringit. Ini bukan api sungguhan, tetapi energi kekerasan yang diubah oleh kekuatan keabadian, dan kekuatannya sangat ganas. Untuk dapat memiliki kekuatan mendominasi seperti itu harus menghabiskan banyak kekuatan keabadian. Baru setelah kekuatan abadi nomor 9 habis, api hitam ungu yang menyala perlahan menghilang. 10 pedang hantu absolut dan segel Dewa Langit dan Laut seharusnya cukup untuk membunuh orang ini. Taisun nomor 9 penuh percaya diri saat ini. Pada saat berikutnya, tidak ada angin dalam kehampaan. Tetapi 10 pedang hantu absolut tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat.
Di bawah tatapan banyak mata, sosok besar di bawah segel dewa langit dan laut muncul kembali di depan semua orang. Selain itu, api hitam ungu yang kuat ini terus-menerus disedot olehnya ke dalam topeng perunggu, sampai sinar terakhir dari api hitam ungu disedot olehnya. Energi api hantu dari 10 pedang hantu absolut sangat keras, bahkan yang kuat di langkah ke-6 dari keabadian Kaisar mungkin tidak berani menghadapinya, apalagi menghirupnya, dan itu adalah api hantu yang agung. Tidak masuk akal dia berani melahap api hantu yang begitu agung, dan itu sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya berkeping-keping. Tapi dia sepertinya baik-baik saja. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan pernah aman dan sehat, apalagi menelan api hantu. Nomor 9 sangat terkejut, dan ada kumaman rendah dari bawah topeng tidak dapat menerima kenyataan bahwa dewa kematian yang tampaknya tidak terluka di depannya. Mundur! Meskipun seorang komandan tidak dapat mundur dengan mudah dalam perang, dalam situasi saat ini jelas bahwa dewa kematian di depannya telah sepenuhnya melampaui ruang lingkup yang dapat mereka tangani berdua. Kekuatan orang ini setidaknya di atas langkah ke-7 dan tidak mungkin menghadapinya sendirian. Setelah selesai berbicara, mereka berdua mengangguk serempak dan sayap dengan kilau logam keluar di belakang mereka, dan itu bersiap untuk menembak ke belakang. Tetap di tempatmu. Tetapi pada saat ini, teriakan keras lainnya datang dari bawah topeng perunggu, dan suara itu jatuh seperti dekrit surga. Kemudian, sayap di belakang keduanya tiba-tiba berhenti dan mereka melayang di tempatnya. Ketika keduanya berhenti di topeng dewa kematian, api hitam ungu memadat menjadi bola energi hitam di depan topeng, dan bola hitam itu naik setinggi ratusan kaki ke depan, kemudian bergerak menuju dua orang yang melayang di tempat. Melihat bola api hitam, nomor 9 dan nomor 10 terkejut. Mereka berjuang keras, tetapi menemukan bahwa tubuh mereka tetap tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bola api hitam yang awalnya berurusan dengan dewa kematian berbalik menyerang mereka saat ini. Krisis kematian yang kuat tiba-tiba menyelimuti mereka, dan perasaan ini langsung membuat mereka berdua panik, dan mereka hanya bisa meminta bantuan nomor 2. Namun bola api hitam menyelimuti mereka berdua dalam sekejap, dan sosok dewa kematian juga langsung bergerak. Kemudian senjata perunggu meledak ke arah mereka berdua, dan bola api hitam setinggi 100 kaki yang dipadatkan langsung meledak di bawah aksi dewa kematian, dan kekuatan yang kuat menyapu mereka berdua. Tetapi sosok dewa kematian tidak mundur karena ledakan itu, dan telapak kakinya menginjak perunggu dalam ledakan. Hanya 2 ledakan teredam yang terdengar. Nomor 9 dan nomor 10 ditembak mundur dari ledakan. Tetapi postur mereka terdistorsi. Armor dewa palsu di dada mereka telah runtuh, dan seluruh tubuh bagian atas mereka berdarah. Vitalitas keduanya dengan cepat menghilang, dan bahkan dewa petarung akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih dari cedera seperti itu. Pada saat ini, lebih dari selusin Taisu meraung, seolah-olah mereka akan membombardir secara serius. Tetapi sebelum selusin orang ini mendekat, tubuh nomor 9 dan nomor 10 meledak secara langsung. Kemudian daging dan darah mereka terbang kemana-mana, dan tidak ada kehidupan yang tersisa. Sungguh metode yang ampuh. Xiaoyan tidak bisa membantu, tetapi diam-diam mengagumi metode dewa kematian. Saat mereka berdua meledak, mata Xiaoyan bersinar dengan kecemerlangan. Armor dewa palsu pada mereka berdua bahkan lebih tinggi dari level Xiaoyan saat ini. Jadi Xiaoyan segera bergegas keluar. Jika tidak, armor dewa palsu dari kedua orang ini akan diambil kembali oleh Taisu. Setelah keduanya mati, armor dewa palsu berubah menjadi bola seperti biasa, dan Xiaoyan menjangkau yang terdekat. Tepat ketika Xiaoyan hendak menangkapnya, hembusan angin kencang tiba-tiba menyapu, dan armor dewa palsu juga tersedot oleh suatu kekuatan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah orang Taisu yang mengambil armor dewa palsu dari kehampaan terlebih dahulu. Tetapi yang terakhir tidak pergi untuk sesaat dan melihat ke arah Xiaoyan. "Kamu bukan orang Taisuku." Sebuah suara datang dari balik topeng. Suaranya lembut dan orang bisa tahu itu adalah seorang wanita. Apakah sudah jelas? Xiaoyan mengangkat bahunya.
mengambil armor dewa palsuku. Kamu telah melanggar aturan Taisu, jadi tidak peduli kamu menang atau kalah dalam pertempuran hari ini, kamu harus mati. Meskipun itu adalah suara wanita yang berasal dari balik topeng, namun suara itu penuh dengan aura sedingin es. Xiaoyan melihat ke dadanya dan armor yang menonjol tampak seperti senjata. Tentu saja yang diperhatikan Xiaoyan adalah 5 kristal merah yang bersinar dengan tirai tipis di dadanya. Ini adalah jumlah terbesar kristal merah pada armor dewa palsu yang telah dilihat Xiaoyan sejauh ini. Dia menggerakkan matanya lagi. Ada angka sederhana di lengannya. 3. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Taisu nomor 3 adalah seorang wanita. Namun Xiaoyan tidak merasa malu karena ini. Dia tetap menatap lurus ke nomor 3. Tampaknya armor dewa palsu pada dirimu memiliki level yang lebih tinggi daripada mereka berdua. Jadi terima kasih sebelumnya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit saat dia berbicara. Yang terakhir sedikit terkejut. Dan untuk Xiaoyan, tidak ada bedanya apakah itu pria atau wanita yang berada di bawah baju besi. Dia hanya berniat ingin membunuhnya. Hanya saja menghadapi Taisu nomor 3, kekuatan abadi yang terkandung dalam 5 kristal merah mungkin tidak mudah untuk diambil alih. Ini keterlaluan. Jangan mengira kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan bantuan orang yang kuat. Kamu memang agak aneh, tapi sepertinya kekuatanmu sendiri tidak kuat. Tanpa bantuan orang lain, bisakah kamu mengambilnya? Suara mencibir nomor 3 itu datang dari bawah topeng, dan setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Dewa Kematian. Kunci besi merah di ujung sangat tajam, dan mereka menyelimuti Dewa Kematian. Taisu berencana untuk menjadi serius dan menghukum Dewa Kematian. Lagi pula, Dewa Kematian langsung melenyapkan nomor 9 dan nomor 10, dan jelas itu membuat marah Taisu. Rantai besi merah mendesing keluar dari tubuh Dewa Taisu. Ada ribuan rantai besi dari kejauhan. Itu tampak seperti hujan yang menutupi Dewa Kematian. Menghadapi penindasan Taisu, Dewa Kematian itu masih menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju orang-orang Taisu lainnya. Dia berjanji pada Xiaoyan bahwa jika dia ingin membunuh 1000 Taisu, dia hanya akan membunuh Taisu. Apapun yang terjadi, sepertinya tidak mungkin mencegah dia memenggal orang-orang Taisu. Aku khawatir penjagamu tidak akan dapat menjagamu dalam waktu singkat. Jadi kamu sebaiknya mengambil inisiatif mengikutiku untuk menghindari penderitaan. Atau kamu akan dipukuli sampai mati olehku. Sekedar saran, tidak perlu kamu mencoba untuk melawan. Lagi pula celah kekuatan kita terlalu besar. Ambil inisiatif untuk melepas armor dewa palsumu. Dan beritahu caramu mengontrol armor dewa palsu. Mungkin kamu bisa menghindari rasa sakit dari pencarian jiwa. Dan aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Suara nomor 3 keluar lagi, dan ketika dia berbicara, terlihat armor dewa palsu di lengannya mengalir seperti cairan. Dan kemudian pedang terkondensasi di tangannya. Dia perlahan mengangkat pedang tipis itu dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Terlebih lagi, ada kekuatan abadi yang agung menyembur keluar dari kristal merah di dadanya dan berkumpul menuju pedang di tangannya. Xiaoyan memandangi Taisu nomor 3 di depannya. Kekuatan abadinya mengalir seperti air, dan penggunaan kekuatan abadi Taisu begitu besar, dan kekuatannya benar-benar ganas. Itu tidak diragukan lagi. Ketika Xiaoyan berpikir di dalam hatinya, perang itu seperti 2 gelombang yang berpotongan, dan sudah waktunya baginya untuk bergerak. Sekarang energi sumber dewa telah menembus hingga 40 miliar dan secara alami telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika dia memiliki keterampilan bertarung dari tatanan kuno, maka bukan tidak mungkin untuk melawan yang abadi. Kekuatan besar yang harus dihadapi Xiaoyan memang jauh melampaui kemampuannya saat ini. Terlebih lagi, Xiaoyan semakin merasa bahwa kekuatan yang mulia tidak terbayangkan, dan itu ada dalam pengaturan yang mulia. Bahkan pada titik inilah, Xiaoyan mampu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya setelah memiliki teknik pembentuk kehidupan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. Jejak antara alis Xiaoyan berkedip. Kemudian energi sumber dan darah yang kuat di tubuhnya menyebar. Telapak tangannya perlahan meraih ke belakang dan dia
mengeluarkan penguasa berat Swan dari belakang untuk memegangnya di telapak tangannya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.